Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman level 8, pada pekan kali ini di mata pelajaran PKN kita akan belajar tentang Undang-Undang Dasar. Atau lebih tepatnya, apa saja sih Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia? Nah teman-teman, walaupun dengan nama yang sama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 atau 1945, ternyata negara kita telah menggunakan 6 undang-undang dasar loh. Yang artinya, Indonesia ini telah mengalami 5 kali perubahan undang-undang dasar. Nah, ada apa saja? Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan pertama kali oleh PPKI, yaitu pada tanggal 8 Agustus tahun 1945 sampai dengan 27 Desember tahun 1949. Kemudian yang kedua ada Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Nah, ini dari tanggal 27 Desember tahun 49 sampai 17 Agustus tahun 1950. Nah, selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau yang biasa disingkat sebagai UUDS, yaitu dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli tahun 1959. Kemudian selanjutnya kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 setelah dekret presiden, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 hingga tahun 1966. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 masa Orde Baru, yaitu pada tanggal 11 Maret tahun 1966 sampai tanggal 29 Mei tahun 1998. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hasil amandemen 1 sampai 4 yang dimulai pada tanggal 21 Mei tahun 1998 sampai dengan 10 Agustus tahun 2002. Begitu teman-teman, pergantian undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Nah teman-teman, kita jabarkan satu persatu ya. Yang pertama adalah periode berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan 27 Desember tahun 1949. Nah, undang-undang ini merupakan hasil panitia perancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Juli tahun 45, yaitu dalam sidang BPUPKI yang kedua. Namun, pada kurun waktu 1945 hingga 1950, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini dinilai belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan itu, Indonesia tidak bebas seutuhnya, namun rakyat harus berpikir bagaimana caranya untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Karena di awal masa kemerdekaan penjajah masih ingin menguasai Indonesia. Kemudian yang kedua ada periode berlakunya Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950.
Nah, teman-teman, pada masa ini sistem pemerintahan di Indonesia adalah parlementer. Artinya parlementer itu adalah sebagian besar kekuasaan dipegang oleh lembaga negara. Lembaga negara itu berarti ada MPR, DPR, DPD, dan sebagainya. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya adalah federasi. Negara federasi yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari beberapa negara lainnya, di mana masing-masing negara bagian memiliki kedaulatannya sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat ditetapkan dengan keputusan Presiden RIS nomor 48 tanggal 31 Januari tahun 1950. Kemudian selanjutnya adalah periode berlakunya Undang-Undang Dasar sementara pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli tahun 1959. Pada periode Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950 ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering kita sebut dengan demokrasi liberal. Jadi demokrasi liberal ini adalah politik kebebasan individu ya teman-teman. Nah, pada periode ini kabinet sering berganti. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan dengan lancar, di mana masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai dan golongannya masing-masing. Nah, setelah kehidupan negara Republik Indonesia selama 9 tahun, hampir 9 tahun menggunakan UUDS, rakyat Indonesia akhirnya sadar bahwa UUDS ini tidak sesuai dengan negara Republik Indonesia karena tidak sesuai dan tidak mencerminkan jiwa Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar tahun 1945. Akhirnya Presiden Soekarno menganggap bahwa hal ini tidak baik dan juga membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sehingga pada tanggal 5 Juli tahun 1959 Presiden Soekarno mengumumkan dekret mengenai pembubaran konstitusi dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 serta tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Begitu. Selanjutnya adalah periode berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 hingga tahun 1966. Nah, ini saling berhubungan ya teman-teman, di mana tadi Undang-Undang Dasar itu kan sudah tidak diberlakukan, Undang-Undang Dasar sementara sudah tidak diberlakukan. Kemudian diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun ternyata teman-teman, pada masa ini banyak sekali terjadi berbagai penyimpangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Di antaranya adalah yang pertama, Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. Kemudian yang kedua adalah MPR menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Serta yang ketiga adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang sering kita dengar adalah G30 SPKI. Nah, itu adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masa itu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah periode berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 masa Orde Baru, yaitu pada tanggal 11 Maret tahun 1966 hingga tahun 1998. Pada masa Orde Baru, pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menjadi konstitusi yang sangat sakral teman-teman. Di antaranya melalui sejumlah peraturan
peraturan-peraturan yang isinya adalah yang pertama, ketetapan MPR yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa ketetapan MPR tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 terlebih dulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum. Nah, itu adalah periode berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di masa Orde Baru. Kemudian periode selanjutnya adalah berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 masa transisi. Nah, pada tahun 98 ini muncul gerakan reformasi yang salah satunya menuntut amandemen Undang-Undang Dasar. Amandemen itu merupakan perubahan dokumen ya teman-teman. Jadi gerakan reformasi ini menuntut adanya perubahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang digunakan sampai sekarang sudah mengalami 4 kali perubahan. Salah satu perubahan yang bisa dilihat adalah perubahan pada pokok-pokok sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Amandemen adalah yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Keempat, MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Yang kelima, Presiden memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Keenam, pemilu dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakilnya, serta DPRD. Ketujuh, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kedelapan, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Serta yang terakhir adalah kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada masa ini dikenal sebagai masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur dari NKRI. Nah, itu adalah periode berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada masa transisi. Nah, baik teman-teman, itu adalah materi mengenai Undang-Undang Dasar. Ternyata Indonesia pernah mengalami perubahan Undang-Undang Dasar. Terdapat 6 ya teman-teman Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia, di mana setiap periodenya memiliki ceritanya masing-masing. Baik teman-teman, semoga ilmu yang Ustazah berikan dapat menambah wawasan teman-teman. Terima kasih telah menyimak video ini. Ustazah tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.